Kita lanjut dengan slide berikutnya, bahwa tujuan mata kuliah daripada psikologi kepemimpinan antara lain mendeskripsikan makna psikologi kepemimpinan itu sendiri, mengaplikasikan, merumuskan permasalahan, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan. Nah, itulah yang menjadi tujuannya dengan memakai referensi daripada beberapa buku. Ibu memakai Colquitt, Acua, Jamaluddin Ancok, Gibson. Saudara bisa menambah referensi buku-buku yang lain sebagai acuan saudara untuk menambah pengetahuan di bidang psikologi kepemimpinan ini. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian kepemimpinan. Menurut J.R. Terry, bahwa leadership is the activity of influencing. Kepemimpinan merupakan kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Jadi ada goal di dalam sebuah kegiatan tersebut, maka tugas daripada leadership itu adalah memimpin semua kegiatan sehingga dapat mempengaruhi bawahan untuk bekerja keras. Sementara menurut Robert Tenenbaum Irving, leadership as an interpersonal influence exercise in institution and directed. Kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan biasanya melalui proses komunikasi. Harold Kant mengatakan leadership is influencing people to follow in the achievement of a common goal. Jadi tetap dia mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Next, kita bisa melihat bagaimana fungsi daripada kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya memiliki rasa dalam memimpin tersebut sehingga direct antara pimpinan dengan bawahan itu terjalin dengan baik. Kemudian seorang pemimpin itu harus bisa mengontrol, harus juga bisa sebagai influencer. Nah, leadership itu terbentuk kepada bawahan tentang pengaruh daripada pikiran, perasaan atau tingkah laku daripada orang lain sehingga bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dari F.E. Fiedler bahwa mengatakan terbagi dua gaya kepemimpinan. Yang pertama dengan hubungan manusiawi, bahwa ternyata dengan memakai teori kepemimpinan daripada gaya kepemimpinan tersebut, pemimpin bisa berorientasi kepada orang lain atau bawahan sehingga bisa memotivasi untuk mencapai karir yang setinggi-tingginya. Kemudian pemimpin yang berorientasi pada tugas, biasanya ini disebut dengan hard worker, bahwa pemimpin yang seperti ini lebih kepada bagaimana bekerja kerasnya sehingga tujuan-tujuan daripada organisasi perusahaan itu tercapai. Nah, seyogianya sebuah perusahaan memang harus memiliki gaya kepemimpinan yang bagus dan benar sehingga bawahan bisa terakomodir dan secara profesional. Kemudian leadership psychological in application-nya ternyata di kelebihan leadership itu ada dua, ya. Yang pertama terjadinya seorang pemimpin yang unggul. Jadi ternyata leadership itu harus unggul dan harus cepat juga mengambil keputusan sehingga bisa melaksanakan beberapa application tindakan. Nah, secara garis besarnya kelebihan-kelebihan tersebut ada nggak di dalam diri seorang pemimpin. Next, kita bisa melihat bahwa model daripada teori kepemimpinan itu dibagi terhadap tiga. Yang pertama model terhadap trait, ya, bahwa di dalam model trait ini dia lebih kepada sikap dan perilaku yang baik dan benar sehingga mempunyai suatu komitmen dan karakter yang baik untuk memperbesar dan mempengaruhi kinerja karyawannya. Kemudian dari behavior model bahwa perilaku daripada kepemimpinan itu sendiri mempengaruhi secara garis besar apakah dia mampu memotivasi, apakah dia mampu menyelesaikan permasalahan di dalam manajemen konflik dan sebagainya.
Kemudian ada model kontingensi yang bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa bawahan. Di dalam fungsi-fungsi manajerial, bahwa kepemimpinan itu terbagi 3. Di leadership ini sendiri, actuating itu sebagai barometer yang paling tinggi. Dalam mengarahkan, seorang leadership harus bisa membawahi bawahannya dengan mengarahkan pekerjaan mereka sehingga tujuan daripada perusahaan itu bisa tercapai. Dan kemudian harus juga seorang pimpinan itu mempunyai fungsi manajerial dengan skill yang tinggi terhadap motivasi, sehingga dorongan-dorongan untuk tetap bekerja keras, mencapai produktivitas kinerja yang tinggi tercapai. Nah, kemudian situasional dalam konflik manajemen harus juga ada pengalaman yang mempunyai suatu penyelesaian di dalam konflik manajemen di dalam struktur organisasi. Nah, inilah sebagai fungsi-fungsi manajerial di mana bagaimana seorang leadership itu bisa mempengaruhi, bisa setidaknya mengarahkan dan bisa memberikan pengayoman terhadap bawahan. Inilah dari dasar-dasar daripada pendahuluan untuk mata kuliah psikologi kepemimpinan. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dari berbagai sudut pandang sehingga konsep psikologi kepemimpinan ini dapat saudara pelajari. Demikian untuk pertemuan pertama ini. Apabila saudara sudah mengikuti dan membaca seluruh materi, silakan saudara melatih bagaimana seorang pemimpin itu dapat berkolaborasi dengan bawahan sehingga fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan saudara bisa saudara pecahkan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.